Kevin sudah ready untuk launching Telkomsel ready? Karena kalau aku sendiri sih sudah ready. Oke, mana ya Kevin ya? Oh, here he is. Oke, mana nih go live with Kevin? Alright. Aduh, gak sabar deg-degan. Halo, Kevin, halo. halo Kedengeran apa nggak kabar? suaraku? Kedengeran jelas nggak suara aku? Suaranya sedikit kecil sih. Coba. Oke. Hai Kevin. Halo, halo. Oke, cukup cukup kedengeran ya. Oke, apa Oke. kabar? Baik banget. Terima kasih. Senang banget nih, udah ready banget nih buat hari ini. Iya, aku juga udah ready banget untuk launching Telkomsel Ready, ya nggak sih? Yes, yes, yes. Oke, Gimana, jadi sehat-sehat gini kan? nih Kevin, Sehat-sehat? ini sebenarnya aku mau curhat ya, dan aku yakin ini sebenarnya adalah permasalahan banyak orang ya setiap bulannya Mhm. gitu. Aku pribadi dan banyak teman-teman lainnya itu sering sekali mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan. Emangnya sesusah Mhm. itu ya mengelola uang? Kenapa sih? Karena uangnya juga nggak banyak loh aku. Nih, lihat tuh. Saya kedip aja keluar uang Oh sekarang. nangis, oh, Hah, fuhuhu. Udah tuh udah kan? banyak, Ketawa susah keluar lagi duit, ngelolanya. kedip keluar duit. Sebetulnya ngelola uang itu dibilang susah itu enggak. Cuman Mhm. karena orang-orang itu biasa kalau udah ngomongin keuangan biasanya agak tabu dan agak merasa takut ya. Udah belum apa-apa udah takut duluan. Karena pada dasarnya manusia itu kan kalau dibatasi, dihalangi, seolah-olah kayak dikekang, dia nggak suka kan. Mhm. Pengennya gue punya duit berapa ya, terserah dong gitu kan. Udah cari duit susah-susah gitu. Padahal sebenarnya kita itu bisa mensiasati ngatur keuangan ini supaya bisa tetap fun gitu. Hmm. Nah, itu tuh Biasanya, gimana ya berarti? Oh, mm-mm, Kevin boleh tuh, boleh. Just one second. Kayaknya aku oke, pengen denger suara Kevin lebih besar lagi deh, ya. Gitu biar oke, informasinya lebih jelas lagi. Just one second, please. oke. Tuh, oke. Dikerasin ya Oh, speakernya. oke, ya, got it. Oh, love it. Oke, Oke, lanjut gini, terus. biasanya yang aku lakukan ya di awal-awal kalau ngomongin tentang ngatur keuangan, Mhm. aku harus tahu dulu sebetulnya dalam sebulan itu aku ngabisin duit berapa. Tanpa kita tahu itu ya apanya yang mau diatur kan, kita harus tahu base-nya dulu. Jadi biasanya ini berlaku kalau misalnya aku pindahan ke kota baru atau mau memulai sesuatu yang baru. Biasanya aku tracking dulu nih, aku catat dalam sebulan tuh sebetulnya aku ngabisin uang berapa. Mhm. Habis itu kan kita punya rata-ratanya tuh. Mhm. Nah, kita lihat dari situ, dari pendapatan yang kita peroleh sebetulnya masih ada sisa atau enggak. Dan kalau kita breakdown satu-satu, akhirnya ngerti, oh gue ini bocornya di sini nih. Hmm. Oh, gue yang sebetulnya nggak perlu-perlu banget, tapi sering gue lakukan. Atau kadang-kadang kita kan sering kalap ya, tiba-tiba, duitnya hilang aja gitu kan. Iya, Nah, iya, kayak kesurupan gitu loh, kayak, "Hah, benar. tiba-tiba aku beli ini gitu Iya, kan." loh, kok rekening gue kosong ya? Nah, yang Iya. kayak gitu-gitu tuh biasanya terjadi karena kita nggak nge-track dulu. Hmm. Tapi True. kalau kita dari kita biasakan mungkin sebulan 2 bulan aja deh, lama-lama juga udah ngerti. Oh, gue kurangnya di sini. Nah, setelah itu kita bisa manage mana yang kita butuhin dan mana yang sebetulnya kita pengen doang, tapi ya nggak butuh-butuh amat gitu. Hmm, Itu I see. simpelnya Nah, gitu. simpelnya kayak gitu tuh. Tapi kalau Hmm. anggaplah misalnya kita mau bikin kayak percentage, kayak pie chart gitu ya, itu sebaiknya kayak untuk nabung berapa, untuk kebutuhan sehari-hari berapa, untuk hura-hura berapa, untuk investasi berapa. Oke. Ada nggak sih kayak formula simpelnya gitu? Biasanya sih kalau di umumnya orang-orang Mhm, itu mhm, 30% itu bisa ke tabungan, mhm, 30% buat kebutuhan, mhm, 30% buat investasi, investasi mhm, apapun lah ya. Dan 10% itu kita budgetkan buat self reward. Jadi apa mhm, yang kita pengenkan, mungkin kita pengen jajan makanan apa kek, atau mungkin pengen nonton ya kalau pandemi nanti udah selesai, itu kita mhm, budgetin 10%. mhm, Tapi kalau misalnya nanti kan seiring seiring berjalannya waktu pendapatannya meningkat gitu ya, hopefully mhm, karirnya makin bagus. Nah, itu mungkin porsi investasinya bisa ditambah. Terus juga self rewardnya kan juga semakin besar dengan porsi 10%-nya itu. mhm. Lama-lama kualitas kita hidup kita meningkat dan lama-lama kebiasaan.
akan timbul habit yang udah gue beli barang yang gue butuh aja, yang gue Jadi pengen lebih doang. wise Kita ya. lebih wise, kita lebih punya kontrol diri. Itu sih yang sebetulnya dicari. Karena kebiasaan ataupun habit seperti itu tuh harus dilatih. Kalau enggak ya namanya manusia pasti ada rakusnya ya, ada serakahnya, Iya. pengen aduh gue habisin aja. Atau bahkan sekarang ada yang suka ngefans sama satu artis, mungkin dia punya merchandise banyak, wah kita beli semua gitu. Dan Nah yang harganya nggak gitu-gitu murah tuh ya biasanya kan? nggak murah maksudnya ya cukup memakan cost. Nah itu yang kita harus bisa cukup bijak buat kayak sabar dulu deh, mungkin bulan depan atau mungkin kita tabung dulu gitu. I see. Oke, itu sebenarnya formulanya udah simple banget ya untuk bisa diaplikasikan gitu. Tapi seringnya kalau kita pengeluaran nih kita expense gitu ya, itu kita cuma nginget-nginget di kepala doang, itu kan susah nge-tracknya ya. Nah, kalau Kevin sendiri itu untuk nge-track pengeluaran setiap bulannya itu dan apa namanya alokasi-alokasi itu caranya gimana ya? Apakah dicatat di buku gitu misalnya atau di tembok gitu misalnya atau ada aplikasi? Kalau dulu aku ya pakai catatan biasa Mhm. atau dulu banget pakai Excel juga pernah ya Oke. dicatat di komputer zaman masih SMA kuliah. Tapi denger-dengar sekarang bisa pakai Ready ya. Betul sekali. Wah, Jadi adalah satu platform yang bisa nampung berbagai macam akun rekening begitu. Dan selain itu juga untuk pengelolaan keuangan kayak yang tadi kita udah sempat bahas nih kayak untuk apa namanya kebutuhan sehari-hari berapa. Kemudian untuk kayak hura-hura berapa, itu di situ bisa kita gunakan feature yang membantu kita untuk bisa tracking gitu loh pengeluaran kita setiap bulannya akan keluarnya jadi berapa. Dan kalau tadi kan Kevin bilang itu bisa dirata-ratain sebenarnya kan gitu. ya. Nah, dengan Telkomsel Ready itu juga kita bisa memudahkan untuk kita nge-track rata-ratanya berapa sih pengeluaran kita tiap bulannya gitu. Itu Ya ngebantu banget. kan? Jadi tinggal kalau kita habis spending apa ya, itu bahkan otomatis ya udah langsung tercatat di situ ya. Yep, betul sekali gitu. Bahkan kayak misalnya ada bayar-bayar nih kayak untuk bayar pulsa atau kayak mengisi pulsa gitu. Itu nggak akan lupa gitu. Jadi bisa nanti diingetin, hey, waktunya untuk paying the bills. Jadi nggak akan kelewatan. I see. Gitu. Nah, tapi di sini sebenarnya yang aku penasaran sama Kevin nih ya, gitu loh. Kalau mengelola keuangan nih, apalagi sekarang kan orang sama yang namanya investasi itu benar-benar aware banget kan ya, gitu. Nah, kalau yang tadi Kevin bilang itu cukupnya berapa ya kira-kira investasinya? Cukupnya berapa itu gimana? Apakah nominalnya atau Persenannya? ya kalau saya pribadi sih saya investnya karena kan saya nggak banyak keluarin pengeluarannya kan nggak banyak gitu. Jadi ya kalau saya punya uang lebih saya investasiin semua aja gitu. I Biar see. Oke, jadi itu gitu ya. cara kan gini beda-beda manusia kan ada Ya, kurangnya. ya. Nah kurang saya kalau misalnya gampang tergoda untuk belanja lebih baik uangnya kita lock di investasi aja lah biar kayak oh udah biar berbunga aja gitu. Tapi bener ya itu sebenarnya mindset yang bagus sih kalau emang ternyata nggak butuh-butuh banget ya udah Hmm, diinvestasikan saja gitu kan ya betul. Atau tabungan bisa disimpan saja. juga yang aku coba pahami juga ternyata nggak setiap kali kita membeli sesuatu itu berarti kita rugi. Karena ternyata kalau aku ngobrol sama orang-orang yang komunitas-komunitas gitu, kalau kita beli mobil dengan tipe tertentu, harganya malah bisa naik. Misalnya gitu. Atau misalnya barang yang mungkin pasarannya kuat, ternyata kalau dibeli juga bukan berarti kita kehilangan uang, tapi dijual lagi malah bisa harganya naik gitu. Jadi ya itu mungkin jadi seru juga kita kalau mau beli sesuatu jadi ada huntingnya dulu, mungkin dapat barang sesuatu yang ternyata value-nya malah bisa naik. Jadinya kan belanja kita pun produktif gitu. I see Nah, I see. Nah itu sekarang menurutku aja. Karena aku bukan pakar keuangan ya. I could be wrong. itu ya itu yang pokoknya itu secara pribadi Kevin biasanya lakuinnya kayak begitu ya Mm-mm. gitu. Nah kalau aku pribadi nih, kalau aku boleh share sedikit ya gitu. Aku kalau misalnya mau belanja sesuatu, terus udah kayak gitu, aku memastikan sebenarnya aku butuh nggak sih? Ini cuma nafsu doang.
do I want this or do I need this? Itu kan beda ya, Vin ya, gitu. Yeah. Biasanya yang akan aku lakukan adalah aku nggak akan beli hari itu, aku nggak akan beli saat itu. Aku akan tunggu sekitar 3 hari. Kalau aku masih kepikiran barang itu, then I need it. Gitu. Wah. Berarti kalau sampai 3 hari pengen banget berarti ya? Iya, kalau kepikiran 3 hari berarti pengen banget kan? Gitu. Karena kan kalau impulsif itu kan bisa aja saat itu aja gitu, emosi gitu loh. Gitu. Kalau Kevin ada nggak sih mindset tertentu nih yang itu seperti apa? Mengalihkan pikiran sama hal lain, misalnya olahraga aja deh. Wah, serius? Sampai malam nanti tokonya udah tutup kan, nggak jadi pergi gitu. Terus misalnya mau sekarang, tapi sekarang godaan kan nggak cuma datang pas di toko aja ya, sekarang online shopping juga banyak. Kalau merasa, waduh, bulan ini kayaknya belanjanya udah agak kebanyakan nih, ya udah kita nonton. Semenjak pandemi ini nggak ada sih, sejujurnya. Semenjak pandemi ini Tadinya tuh traveling kan bisa dibilang perlu nggak perlu, cuma kan senang banget traveling. Cuman sekarang lagi pandemi begini mau kemana, jadi lama-lama terbiasa untuk hidup yang zen. Wow. Udahlah, kerja pulang nonton streaming, kerja pulang. Dan lama-lama kebiasa. Katanya kalau kita nonton video-video di YouTube tuh, manusia katanya kalau melakukan suatu hal 60 hari berturut-turut, lama-lama jadi habit. Iya, aku pernah dengar. Nah, karena aku udah melakukan itu 60 hari berturut-turut, lama-lama jadi kayak udah biasa. Udahlah, gak usah beli apa-apa. Gitu. I see. Yang Kevin dengar 60 hari, yang aku dengar bahkan 21 hari loh. Kok aku lebih cepet dong? Iya. Oke. Tapi kayaknya sih ya sih 21 hari. Ya, boleh. Oke, anggaplah dari 21 hari sampai dengan 60 hari mungkin ya. Iya, bisa. Ada orang yang cepet move on, ada orang yang lama gitu. Mungkin aku tipe yang lama. Lama ya, wow. I see. Oke, dengan berbagai macam kebutuhan kita nih, kayak misalnya traveling, kalau sekarang mungkin lagi nggak bisa ya gitu. Misalnya kayak mungkin sekarang alokasi itu paling banyak adalah di kesehatan, iya nggak sih? Betul. Di kesehatan gitu loh, di kesehatan bisa jadi mungkin vitamin lah, kemudian mungkin gym membership gitu, tapi mungkin online gym membership gitu kan, gitu itu bisa jadi kadang pembayarannya itu dari rekening yang berbeda-beda gitu. Dan kadang suka repot nggak sih, kayak buka satu aplikasi gitu terus udah itu keluar lagi, buka lagi ke aplikasi untuk akun rekening lain, suka gitu nggak sih? Betul. Repot. Coba kalau ada satu aplikasi yang bisa semua, itu akan sangat menyenangkan sih. Ada dong. Waduh. Kamu langsung terjawab. Masuk ya, pancingan gue masuk ya. Masuk. Smooth nggak tadi ya? Smooth, bisa. Tapi seriusan beneran ada. Jadi ada satu platform ya. Ini dikeluarkan oleh Telkomsel, namanya adalah Telkomsel Ready, oke. Jadi di dalam si aplikasi itu, oke, kita bisa taruh semua akun rekening kita. Jadi misalnya kayak mau bayar gym itu pakai bank yang ini, mau beli vitamin pakai bank yang ini, mau langganan streaming pakai bank yang ini, itu udah pergi satu ke aplikasi aja. Jadi meskipun misalnya kita punya lebih dari satu rekening bank, bisa pakai aplikasi itu aja ya? Yes, betul. Pakai Ready aja bisa?
pakai ready aja gitu. Terus udah kayak gitu juga Oke. kalau misalnya kayak kita keluar nih makan sama temen gitu, mungkin kalau sekarang nggak makan keluar sama temen ya, misalnya kayak Ya. ada keluarga datang gitu, terus udah itu kita kayak mau split bill gitu loh. Tadi siapa yang mau minuman, tadi siapa yang bawa cemilan kayak gitu. Itu tuh Hmm. split billnya bisa juga di Telkomsel Ready gitu. Wah, menarik. Hmm. Langsung aku Hmm. download nanti, aku isi uang nih. Tinggal Ya. buka mulut, keluar uang. Ah, Wah, aku isi. wah, bener banget. Aku pengen nih bisa mangap keluar uang kayak gitu. Iya, menyenangkan ya. Ngomong doang, Menyenangkan. keluar uang tuh. Ah, Kalau aku nanti bukan ngomong dong keluar uang, aku pengen nafas aja keluar uang. iya, nafas pun keluar uang. Itu menyenangkan Nafas banget pun ya. keluar uang. Mm-mm. Oke, jadi sekali lagi nih dari semua yang tadi kita udah obrolin, kita butuh satu aplikasi yang bisa membantu kita dalam mengelola keuangan, bikin kita jadi Hmm. nggak repot, semua akun Iya. rekening kita ada dalam satu platform, kemudian juga kita bisa split bill, akhirnya jadi cekcok antara keluarga dan teman tentang siapa yang bayar siapa, berapa, itu akan terhindar. Semuanya itu ada di Telkomsel Ready yang sekarang sudah launching. Yeay! Yeay. Wah, aku merasa bahagia loh. Berarti hari ini launching ngobrol-ngobrol sama aku. Wah, kirain udah Iya, launching dari kemarin, ternyata hari ini ya. Thank you, hari thank you. ini udah Telkomsel. bisa langsung Kevin dan teman-teman download di Google Play Store ya. Langsung download sekarang. Yang pasti Telkomsel Ready is ready to serve you. Begitu. Wih, mantap. Siap ya. Siap ya dilayani oleh Telkomsel Ready. Siap, siap, siap. Itu mungkin jadi concern juga karena gini, untuk aplikasi keuangan ini kan pastinya yang jadi concern adalah yang bikin aplikasinya ini terpercaya atau enggak. Tapi ya karena ini yang bikin Exactly. Telkomsel, jadi ya kita bisa percaya gitu. Betul, betul sekali. Jadi Hmm, terjaga keamanan untuk keuangannya, untuk informasinya itu semuanya secure. betul. Gitu. Nah, sekarang nih ya, aku ternyata akan bagi-bagi. Oh, enggak. Nanti dulu karena aku nafas belum keluar uang. Jadi mungkin aku belum bisa bagi-bagi uang. Aku Ya, nanti mau ingetin juga tuh. Ini pencet yang mana sih? Aku pengen deh. ada itu efeknya harus dicari dulu. Oh gitu, ah capek ah. Mm-mm. Oke, nanti aku akan cari. Nanti aku akan cari. Ya. Oke, nanti Kevin temenin aku untuk juga apa namanya pengumuman. Jadi nanti kita akan mengumumkan hadiah untuk giveaway yang kuisnya itu sebenarnya Hmm. sudah diadakan dari beberapa hari lalu. Tunggu. Nah, Ada yang nanya di komen, Ready itu aplikasi apa ya coba? oh my god, Ya bisa-bisanya ampun, nggak masih tahu. bertanya. Gila. Kasih tahu. Oke, jadi Telkomsel Ready ini adalah aplikasi ya yang bisa memudahkan kamu untuk mengelola keuangan kamu. Karena kamu nih biasanya kan punya rekening bank yang berbeda-beda. Sekarang semua rekening bank tersebut bisa ada dalam satu aplikasi. Jadi kalau kamu mau transfer nih ke keluarga, ke teman, ke pacar, ke istri, ke suami, tapi rekening mereka beda-beda, itu bisa langsung dalam satu aplikasi namanya Telkomsel Ready. Itu cuma satu feature doang. Feature ada banyak. Ya. Itu. Ya Tapi itu kan? ngebantu banget serius. Terlepas dari ini IG Live bersama Telkomsel Ready, tapi emang itu fitur yang kepake. Iya, betul. Karena kadang nggak nyaman kalau misalnya kita terlalu banyak pindah aplikasi. Satu bank ada satu aplikasi, bank lain ada aplikasi lagi, transferan pindah aplikasi lagi. Lebih enak kalau misalnya ada satu aplikasi, bisa login account, multiple account, itu sangat sangat membantu beneran gitu. Exactly, bener. Belum kan kalau misalnya mau masuk ke satu aplikasi m-banking itu kita harus pakai apa namanya password atau nggak pakai muka kita kan, terus kita pakai masker, ribet kan? Gitu. Yeah. Nah sekarang udah satu aplikasi aja. Gitu. Kevin, ternyata sekarang kita akan ada sesi tanya jawab. Surprise! Wow, apa yang mau ditanya dari saya? Ini pertanyaannya tingkat tinggi, susah banget lah. Aku nggak tahu. Jangan. Saya ini bukan pakar keuangan. Saya hanya orang yang ngomong lalu keluar uang. Oke, oh gitu ya, beda ya. Saya ini bukan pakar keuangan, saya hanya orang yang ngomong keluar uang. Sama kedip keluar koin tuh. Iya, keren banget sih. Canggih loh. Oke, siap nggak dengan pertanyaannya, Vin? Siap nggak siap? Kalau saya nggak tahu kan saya tinggal bilang nggak tahu. Iya, benar. Oke, bener benar juga ya. Atau kalau friend mungkin?
Hmm? Ada hadiahnya. Iya, bener. Oke, Hmm. simple kok pertanyaannya. Nih, kata Andre Busan, katanya, kok kalau gaji aku cuma 3 juta, tapi pengen bisa invest, yang paling baik apa ya? Oke, sekarang kalau gajinya 3 juta, sebetulnya banyak instrumen investasi, misalnya kayak reksadana maupun saham, starting itu bisa 100.000 rupiah. Jadi sebetulnya kalau kalau kita ngambil dari porsi yang umum yang katanya tadi 30 30 30 10, kalau gajinya 3 juta sebetulnya bisa 300.000 itu disisihkan untuk investasi. Hmm. Nah, eh, secara realistis aku bilang investasi itu kan menumbuhkan habit, betul ya? Ya. Yang paling penting adalah mulai dulu. Hmm. Mulai dulu, nyobain, ngerasain, oh ternyata investasi entah itu reksadana, saham ataupun deposito atau apapun itu ternyata kayak gini. Lama-lama akan dapat feel-nya, lama-lama akan terbiasa. Nanti seiring ada uang lebih lagi kita bisa invest dengan nominal lebih besar lagi gitu. Tapi tetap bisa karena banyak sekali instrumen investasi yang dari 100.000 pun sudah bisa gitu. Hmm. Oke. Sama ya. Oke, lanjut. Untuk di awal-awal kalau misalnya kita kan pasti bekerja itu ada startingnya ya, nggak mungkin tiba-tiba bekerja gajinya langsung besar, Ya. pasti starting dari awal dulu kemudian naik naik naik. Cuman memang salah satu kunci ya, mau berapapun income-nya, mau berapapun penghasilan kita, kalau kitanya nggak bisa nahan diri, nggak akan pernah cukup. Hmm. Jadi Exactly. emang kita harus punya punya keinginan untuk nahan dulu nih, oh jangan belanja sekarang waktunya gue menabung gitu. Karena banyak situasi yang, ya kok gaji gue tuh nambah, tapi kenapa kayak gue berasa kurang terus ya? Gitu Karena kan? biasanya kalau kalau gajinya nambah nanti gengsinya nambah. Oh, ember, bener. Karena lifestyle-nya juga Ha-ha, jadi naik kan? naik, Iya. kumpulannya beda, grup WA-nya Uh-uh. ganti gitu Tasnya kan. beda, ya Tasnya kan? beda, jadi ada Uh-uh. tuntutan gitu. Oke, tapi benar berarti that's a really good point that when it comes to investment, it's all about habit gitu. Jadi Hmm, dimulai dulu habitnya kalau gajinya 3 juta dimulai dengan 300.000 dan jangan sampai keputus ya gitu. jangan sampai keputus. Jangan sampai keputus. Jadi kayak 300.000 yang katanya tadi mau diinvestasi itu udah kayak udah harusnya sih bisa langsung otomatis aja gitu. Di apa Betul, namanya ditarik gitu. Gitu betul. ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ada Ada lagi pertanyaannya? pertanyaan lain? Iya. Wih, gila. Nih katanya Kevin mau nih 10 pertanyaan lagi nih. Oh, aduh, 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 aduh. Enggak. Oke, ternyata cuma satu aja pertanyaannya ya. Jadi itu sudah Oke. mudah-mudahan bisa menjawab apa namanya Hmm, pertanyaan tersebut. Sekarang aku mantap. mau umumin 2 orang pemenang nih, Kevin. Ya, Pemenang apa nih? jadi dua pemenang untuk kuis yang sudah diadakan di Telkomsel Ready ya. Dan pemenangnya tersebut mendapatkan logam mulia dari Telkomsel Ready. Tolong berikan saya logam mulia. Oh masih butuh? Hah? Aduh, Orang yang aduh. keluar uang ketika mau masih butuh logam Oh mulia. iya. Soalnya keluarnya uang bukan logam mulia. Ah bener, exactly, bener. Nah 2 orang tersebut yang mendapatkan logam mulia dari Telkomsel Ready adalah selamat kepada @diana.retnasari14 dan @asri_GY. Selamat. Keren. Telkomsel mendukung investasi. Iya betul, itu juga bisa berinvestasi ya logam mulia kan ya? Betul. Betul. Ternyata masih ada pemenang lagi nih ya. Di sini Wah, kita akan, pemenangnya itu banyak. Jadi yang pasti selamat kepada para pemenang yang kemarin mendapatkan 10 voucher link aja senilai Rp250.000 dan 25 pulsa Telkomsel senilai Rp100.000. yeay. Telkomsel sekarang logonya baru ya? Ember, bener bagus. Itu lucu Keren. banget kan, keren ya. Bagus. Iya, bagus, bener banget. Jadi silakan ya buat teman-teman cek logo terbarunya Telkomsel Ready, itu keren banget. Dan yang pasti jangan lupa download Telkomsel Ready-nya. Begitu. Yes. Yes. Oke deh kalau gitu. Kevin, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih, senang banget Sama-sama. bisa ikut ambil bagian dari Telkomsel Ready.
tentunya jangan lupa ya download Telkomsel Ready-nya, oke, di Google Play Store, oke, because Telkomsel Ready is ready to serve you. Yay. Selamat malam. Malam, bye. Bye.